Kita bisa memetik pelajaran dari sebuah perjalanan hidup ini, bahwasannya baik itu saudara kita, teman-teman kita yang pergi mendahului kita lebih dulu, bukan berarti mereka hilang, bukan berarti mereka sudah tidak ada, tapi mereka ada ya, yang lebih nyata bahkan. Karena itu yuk kita ambil ini sebagai bentuk tanggung jawab bersama, meneruskan segala perjuangannya untuk terus merawat kehidupan yang lebih baik dan bermanfaat. Bencana dari negeri air mata, oh, oh, oh. Ratusan ribu jiwa pergi mendahului kita, oh, oh, oh. Para luka, tobat dan cinta rasa bersama, oh, oh, oh. Para luka, ciptakan satu pelita. Saudaraku yang pergi, tak hanya tinggalkan nama, oh, oh, oh. Saudaraku yang pergi, meninggalkan berjuta makna. Saudaraku yang pergi, membangunkan seisi dunia, agar mengerti dalamnya makna hidup yang ada. Tunjukkan bahwa kita semua bersaudara. Luka mereka, luka kita semua. Tunjukkan oleh kita derita yang ada, derita kita jua. Saudaraku yang pergi, tinggalkan tugas untuk kita, oh, oh, oh. Hilangan air mata, jadikan lautan bermata, oh, oh, oh. Besarnya bencana, lebih besarlah hikmatnya, oh, oh, oh. Wujudkan oleh kita, agar yang pergi tersenyum di surga, oh, oh, oh. Saudaraku yang pergi, tak hanya tinggalkan nama, oh, oh, oh. Saudaraku yang pergi, meninggalkan berjuta makna, oh, oh, oh. Saudaraku yang pergi, membangunkan seisi dunia, agar mengerti dalamnya makna hidup yang ada. Tunjukkan bahwa kita semua bersaudara. Luka mereka, luka kita semua. Tunjukkan oleh kita derita yang ada, derita kita jua. Ya, kita ini bukan ruang-ruang kosong nih, ya, yang kita anggap bahwa kita lah yang bisa segalanya atas hidup ini. Enggak, ini bukan ruang kosong. Ini sebelum kita lahir, ruang-ruang ini sudah ada. Artinya ruang-ruang hari ini adalah ruang-ruang merupakan legacy atau warisan dari generasi-generasi atau yang hidup sebelumnya. Ya, bisa jadi yang belum selesai tugasnya, belum selesai. Nah, disinilah anak, cucu, cicit semuanya yang kemudian punya tanggung jawab untuk terus bisa berjuang jika mampu. Ya, dalam artian dengan sebuah kapasitasnya dan entitasnya kita selesaikan sama-sama. Ya sama ketika kita melihat ke depan kalau dalam berkendaraan hari ini, kan kita juga mesti ngeliat spion tuh, nggak cuma ngeliat ke depan doang, ya, tapi juga ngeliat spion, tapi juga nggak ngeliat spion mulu. Ke depan juga perlu, artinya sadar ruang, sadar bentuk. Kalau kita ngelihat spion mulu, nggak ngeliat ke depan, ya kasihan jadi korban yang lain depan. Nah, mudah-mudahan kita pun hidup tetap disadari, tetap eling untuk bisa memahami hal itu, ya, bahwa kita hari ini hadir juga sebagai penerus yang memang punya tanggung jawab untuk menyelesaikan segala pun peran-peran dan tugas kita ke depan. Terima kasih nih untuk Bang Gano, CS, ya, semua dan teman-teman Pang nih, ya. Mudah-mudahan 4 tahun nanti ngaji di Mateji, Pangnya bukan lagi PWK, ya. Kalau PWK itu dibaca punek. Ayo anak-anak kita aja PUNK, punek.
Tapi kalau pang, apa ejaannya? P apa eng pang. Semoga dari kata pang yang ada di tanah bumi pertiwi yang kita pijak hari ini, itu banyak guru-guru bertebaran yang kita tidak paham hari ini. Pang dalam bahasa Jawa yang artinya dahan. Ada sebuah the beyond, ya, the beginner. Pohon ini tidak akan pernah bisa dibilang sebagai pohon tidak punya identitas tanpa adanya pang. Karena adanya pang, maka dia tumbuh dahan-dahan, tumbuhlah tempat daun-daunnya, tumbuhlah tempat buah-buahnya. Disitulah kita bisa menandakan identitasnya sebagai pohon durian, pohon rambutan, pohon jambu, karena adanya pang-pang atau dahan-dahan tadi secara filosofi. Kalau kata bahasa Sunda, pang bagersna, pang kasepna, ada kita punya pang rango. Pang itu apa? Mana lebih tua, ejaan atau bunyi? Nah inilah warisan besar dari orang tua kita dari Karohun semua nih. Salah satunya nih, pang yang artinya besar. Ya. Suatu seperti gunung, pakai pang rango itu gunung makanan. Ada suatu yang besar seperti gunung. Makanya nggak aneh ada pangeran, ada panglima paling tinggi. Nah pang itu adalah the beginner, sang pemula. Mudah-mudahan pang kita juga tidak putus sanatnya, ya. Kita belajar juga dari ilmu-ilmu para orang tua kita sebelumnya yang ada di sana ini nih, ya. Di Bali, pancang kene artinya biarkan saya begini, be yourself. Sama aja tuh kalau terjemahin dari bahasa Inggris tuh. Ya. Kalau kata pang yang katanya di suatu yang besar tapi tidak mau disebutkan keberadaannya, tapi dia punya peran untuk membentuk suatu identitas, membentuk sebuah perubahan, itulah pang. Kata di bahasa kata Jawa. Kata bahasa Sanskrit, pang itu artinya wing. Wing itu apa? Sayap yang simbol sebuah kemerdekaan. Jadi ini semua ada korelasi, ini bukan cocok logi nih. Ini artefak. Dan mudah-mudahan tadi karena kita sadar, kita juga bisa membangun wajah pang yang ada di sini sesuai dengan kebutuhan di mana kita dihidupkan masing-masing. Dan semoga kita bisa menginspirasi kawan-kawan kita di belahan dunia manapun, ya. Seperti itu. Bukan cuma kita belajar dari London lah, bukan cuma pengen jadi pang tapi pang London. Nah terputus sangat itu. Nah itu. Nah mudah-mudahan kita bisa juga berkontribusi pang-pang di sini, ya, menjadi panglima dalam dirinya, dalam hidupnya.